Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube aku Dunia Yuyun. Nah teman-teman, mumpung ini tuh sudah memasuki bulan Ramadan ya teman-teman, jadi aku tuh mau berbagi tips supaya kalau kita masak di dapur itu tuh nggak lama gitu ya, jadi satset langsung siap gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau masak sahur atau mau deket berbuka itu tuh gampang banget ya teman-teman, jadi tuh sama sekali enggak mau bajir waktu ya teman-teman. Nah kali ini aku tuh cuman buat dua macam bumbu dasar ya teman-teman, yaitu bumbu dasar merah dan bumbu dasar putih. Karena aku tuh kalau masak hanya seputaran dua macam bumbu dasar ini aja ya teman-teman. Nah teman-teman, langsung aja kita mulai. Nah ini dia bahan-bahan untuk bumbu dasar merah ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya teman-teman bisa langsung lihat di kolom deskripsi aku. Nah teman-teman, karena di sini tuh aku pakai cabai merahnya itu lumayan banyak ya teman-teman, jadi aku tuh memang buatnya lumayan banyak. Jadi aku blendernya itu setengah-setengah dulu ya teman-teman. Nah seperti ini aku blender setengah, setelah yang pertama aku blender tadi tuh setengah jadi gitu ya teman-teman, jadi aku masukin sisa-sisanya. Nah teman-teman, jadi setelah halus seperti ini aku tuh langsung masukin ke wajan ya teman-teman. Dan ini tuh untuk apinya aku tuh belum hidupkan ya teman-teman, jadi biar enggak gosong gitu, mumpung aku masih keluarin si cabenya dari blendernya. Nah ini setelah aku masukkan ke wajan langsung di aduk-aduk ya teman-teman, jadi biar jangan sampai gosong di bagian bawah. Dan pastikan ini pakai api yang kecil ya teman-teman. Oh iya, aku tuh sampai lupa, jadi ini tuh kita nggak payah menumis dengan minyak lagi ya teman-teman, karena sewaktu kita memblender tadi itu tuh kita hanya pakai minyak aja ya teman-teman. Jadi kita itu sama sekali enggak memblender pakai air, karena kalau pakai air dia itu enggak akan tahan lama ya teman-teman. Jadi si bumbu ini tuh bisa cepet basi atau bisa cepet jamuran gitu kalau pakai air ya teman-teman. Tapi kalau hanya pakai minyak saja seperti ini, itu tuh bakal tahan sampai 3 bulan di dalam kulkas ya teman-teman. Nah jadi kita masaknya ini tuh sampai si minyaknya keluar ya teman-teman. Jadi seperti yang ada dalam video aku ini tuh, ini minyaknya sudah mulai keluar ya teman-teman. Jadi memang sih masaknya ini tuh butuh kesabaran ekstra ya teman-teman. Jadi sampai kita nunggu tuh sampai bener-bener minyaknya keluar seperti ini teman-teman. Nah ini tuh udah masak ya teman-teman, atau udah mateng maksud aku. Jadi ini udah bisa kita matikan kompornya dan bisa kita dinginkan dulu maksud aku ya teman-teman. Jadi ini didinginkan dulu, baru sebentar lagi kita masukkan ke dalam wadahnya. Nah ini aku lanjut untuk bumbu dasar putih ya teman-teman, yang kedua. Dan untuk bahan-bahannya sama juga, teman-teman bisa langsung lihat di kolom deskripsi aku. Nah kali ini aku tuh pakai chopper ya teman-teman, karena blender aku tadi tuh panas gitu ya, jadi dia terhenti sendiri. Aku tuh pakai blender merek Miyako, jadi dia itu kalau udah terlalu panas atau terlalu capek gitu ya, blendernya itu istirahat sendiri ya teman-teman. Jadi ini aku langsung lanjutin pakai chopper aku ya teman-teman. Nah untuk bumbu dasar putih ini tuh kita tuh sebenarnya udah bisa mencakup bumbu dasar kuning ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menggulai gitu ya, kita bisa kasih kunyit bubuk dan ketumbar bubuk gitu ya teman-teman. Jadi tuh enggak repot sama sekali gitu ya. Jadi daripada aku buat itu 3 macam bumbu dasar, merah, putih, dan kuning gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya aku tuh jarang banget kalau menggulai-gulai gitu teman-teman. Jadi ya udah aku buatkan cuma 2 macam aja, tapi nanti aku mau beli kunyit bubuk dan ketumbar bubuk gitu teman-teman. Jadi kalau aku mau menggulai itu tuh aku tinggal masukin kunyit bubuk dan ketumbar bubuk aja teman-teman. Jadi jauh lebih praktis ya teman-teman. Apalagi kalau bulan puasa begini ya teman-teman, jadi tuh pasti emak-emak pada pengennya itu yang praktis-praktis gitu ya teman-teman.
karena udah capek puasa gitu ya, badan udah lemes gitu ya. Jadi tuh kalau ke dapur itu pasti maunya yang praktis-praktis gitu, tapi semuanya itu ya maunya pasti buatan sendiri gitu ya teman-teman, jangan ada yang dibeli gitu. Jadi rasanya itu lebih gimana gitu ya. Nah teman-teman, jadi ini tuh kita tunggu seperti yang bumbu dasar merah juga tadi ya teman-teman. Kita tunggu sampai minyaknya keluar seperti ini. Nah nanti juga bakal warnanya juga berubah ya teman-teman. Nah untuk bumbu dasar putih ini tuh kita bisa masak macam-macam masakan ya teman-teman. Jadi bisa sop, bisa capcay gitu ya. Apalagi ya, aku lupa, nasi goreng gitu ya. Tapi kalau kita mau masak nasi goreng itu bisa kita tinggal tambahkan bumbu dasar merah tadi ya teman-teman, jadi biar ada cabai-cabainya gitu. Terus juga bisa untuk apa ya namanya, aku sering lupa ya teman-teman. Semur gitu ya, semur, pokoknya macam-macam lah ya teman-teman. Untuk bumbu dasar merah juga gitu, bisa buat mie goreng, nasi goreng, sambal lado, pokoknya macam-macam deh teman-teman. Pokoknya teman-teman tuh wajib cobain ya teman-teman. Jadi kita masak itu tuh jauh lebih menyenangkan, praktis dan hemat waktu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini tuh udah mateng ya teman-teman, tinggal kita dinginkan dan masukkan ke dalam wadah. Nah ini dia teman-teman, ini tuh udah dingin dan udah aku masukkan ke dalam wadahnya masing-masing teman-teman. Nah teman-teman, jadi seperti inilah tips dari aku menyiasati waktu mubazir di bulan Ramadan ya teman-teman. Jangan lupa dicobain ya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini aja video aku kali ini. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap aku upload video berikutnya. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian ya, atau ke sosial media kalian. See you the next video. Bye bye. Assalamualaikum.